Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Adi Susmoko dengan NPM 19 10 10 4102 akan menjelaskan materi mengenai chapter 6 tentang Transaction Processing and Financial Reporting System Overview. Materinya kita awali dengan siklus transaksi. Siklus transaksi ada 3, yaitu siklus pengeluaran, siklus konversi, dan siklus pendapatan. Siklus pengeluaran. Subsistem utama dari siklus pengeluaran adalah mereka yang memproses pembelian atau hutang, pengeluaran kas, penggajian, dan aset tetap. Sistem pembelian hutang. Sistem ini mengenali kebutuhan untuk memperoleh persediaan fisik seperti bahan mentah dan melakukan pemesanan dengan vendor. Lalu ada sistem pengeluaran kas. Ketika kewajiban yang dibuat dalam sistem pembelian jatuh tempo, sistem pengeluaran kas mengotorisasi pembayaran, menyalurkan dana ke vendor, dan mencatat transaksi dengan mengurangi kas dan hutang dagang. Lalu yang selanjutnya ada sistem penggajian. Sistem penggajian mengumpulkan data penggunaan tenaga untuk setiap karyawan dan menghitung penggajian dan mengeluarkan cek gaji kepada karyawan. Lalu ada sistem aset tetap. Sistem aset tetap perusahaan memproses transaksi yang berkaitan dengan akuisisi, pemeliharaan, dan pelepasan aset tetapnya. Selanjutnya ada siklus konversi. Siklus konversi terdiri dari dua subsistem utama, yaitu sistem produksi dan sistem akuntansi biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produk fisik melalui proses manufaktur. Sistem akuntansi biaya memantau aliran informasi biaya yang terkait dengan produksi. Informasi yang dihasilkan sistem ini digunakan untuk penilaian persediaan, penganggaran, pengendalian biaya, pelaporan kinerja, dan keputusan manajemen seperti keputusan membuat atau membeli. Lalu ada siklus pendapatan. Subsistem utama dari siklus pendapatan antara lain pemrosesan pesanan penjualan dan penerimaan uang tunai. Pemrosesan pesanan penjualan, mayoritas penjualan bisnis dilakukan secara kredit dan melibatkan tugas-tugas seperti menyiapkan pesanan penjualan, memberikan kredit, mengirimkan produk kepada pelanggan, menagih pelanggan, dan mencatat transaksi dalam akun seperti akun piutang, persediaan, biaya, dan penjualan. Lalu penerimaan uang tunai. Untuk penjualan kredit, beberapa periode waktu, hari atau minggu berlalu antara titik penjualan dan penerimaan uang tunai. Pemrosesan penerimaan kas meliputi pengumpulan kas, penyetoran kas ke bank, dan pencatatan kejadian-kejadian tersebut ke dalam rekening AR dan kas. Lalu di sini ada catatan sistem akuntansi manual. Yang pertama berisi dokumen, yang kedua jurnal, ketiga buku besar, dan yang keempat buku besar pembantu. Jejak audit atau audit trail. Audit trail atau jejak audit sebagai yang menunjukkan catatan yang telah mengakses sistem operasi komputer dan apa yang dia telah lakukan selama periode waktu tertentu. Dalam telekomunikasi, istilah ini berarti catatan, baik akses selesai dan berusaha dan jasa atau data yang membentuk suatu alur yang logis menghubungkan urutan peristiwa yang digunakan untuk melacak transaksi yang telah mempengaruhi isi record. Selanjutnya ada catatan sistem akuntansi komputer. Catatan sistem akuntansi komputer berisi file induk atau master file, file transaksi, file referensi, dan yang terakhir ada file arsip. Lalu ada jejak audit digital. Seperti jejak kertas, jejak audit digital ini memungkinkan penelusuran transaksi. Sekali lagi, auditor yang mencoba mengevaluasi keakuratan angka piutang yang dipublikasikan di neraca dapat melakukannya melalui langkah yang pertama, bandingkan saldo AR atau piutang di neraca dengan file induk saldo kontrol AR. Yang kedua, rekonsiliasi angka kontrol AR dengan total akun anak perusahaan AR. Yang ketiga, pilih sampel entry pembaluan
yang dibuat ke akun di buku besar pembantu AR dan lacak ini ke transaksi di jurnal penjualan atau file arsip. Yang terakhir, dari entry jurnal ini, identifikasi dokumen sumber spesifik yang dapat diambil dari file mereka dan diverifikasi. Jika perlu, auditor dapat mengkonfirmasi keakuratan dan kepatutan dokumen sumber ini dengan menghubungi pelanggan yang bersangkutan. Lalu ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu ada diagram aliran data, diagram hubungan entitas, sistem bagan alir atau flowchart system, tata letak bidang fisik kegiatan, dan program diagram alir. Diagram aliran data. Diagram aliran data atau biasanya menggunakan DFT adalah simbol untuk mewakili entitas, proses, aliran data, dan penyimpanan, serta data yang berkaitan dengan sistem. DFT digunakan untuk mewakili sistem pada tingkat detail yang berbeda dari yang sangat umum hingga yang sangat detail. Proses dalam DFT harus diberi label dengan kata kerja deskriptif seperti mengirimkan barang, memperbarui catatan, atau menerima pesanan pelanggan. Lalu ada selanjutnya diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas atau ER adalah teknik dokumentasi yang digunakan untuk mewakili hubungan antar entitas. Entitas adalah sumber daya fisik seperti mobil, uang tunai, atau inventaris. Lalu proses yaitu memesan inventaris, menerima uang tunai, dan pengiriman barang, serta agen yaitu tenaga penjual, pelanggan, atau vendor tentang apa yang organisasi inginkan untuk mendapatkan data. Berarti entitas itu sumber dayanya ada sumber daya fisik, proses, dan agen. Lalu tentang organisasi yang diinginkan untuk mendapatkan laba. Satu penggunaan umum untuk diagram ER adalah memodalkan basis data organisasi. Selanjutnya ada sistem bagan alir atau flowchart system. Flowchart system adalah representasi grafis dari hubungan fisik di antara elemen kunci dari suatu sistem. Elemen-elemen ini mungkin termasuk departemen organisasi, program komputer, catatan akuntansi seperti dokumen, jurnal, buku besar, dan file, serta catatan digital seperti ubin referensi, ubin transaksi, ubin arsip, dan master file. Sistem flowchart juga menggambarkan jenis media komputer yang menjadi dikerjakan dalam sistem seperti pita magnetik, disk magnetik, dan terminal. Selanjutnya ada tata letak bidang fisik kegiatan. Umumnya, masing-masing bidang kegiatan adalah kolom terpisah dengan sebuah heading. Dari fakta sistem ini kita melihat bahwa ada 4 bidang yang berbeda kegiatan, yaitu ada departemen penjualan, departemen kredit, gudang, dan departemen pengiriman. Langkah yang pertama dalam mempersiapkan bagan alur adalah untuk mengatur bidang-bidang kegiatan dan memberi label masing-masing mereka. Lalu selanjutnya ada program diagram alir. Program diagram alir sistem menunjukkan hubungan antara program komputer, file yang mereka gunakan, dan output yang mereka hasilkan. Program ini tidak memberikan rincian operasional yang kadang-kadang diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada sistem akuntansi berbasis komputer. Sistem akuntansi berbasis komputer ada batch processing and real time. Perbedaan keduanya yaitu dari segi kerangka waktu informasi. Untuk batch processing yaitu ada jeda antara kapan peristiwa ekonomi terjadi dan kapan kejadian. Untuk real time, proses pencatatan dilakukan saat peristiwa ekonomi terjadi. Untuk segi sumber daya, untuk batch processing umumnya butuh sumber daya yang lebih sedikit. Untuk real time butuh sumber daya yang lebih banyak dari batch processing. Perbedaan yang ketiga dari segi efisiensi operasional, yaitu batch processing akan mendorong efisiensi hanya jika pencatatan tertentu dilakukan setelah terjadinya untuk menghindari penundaan operasional. Sedangkan real time sejalan dengan efisiensi karena pencatatan dilakukan seketika, kecuali atas pencatatan yang melibatkan beberapa akun yang berbeda, yang mana akan lebih baik jika diproses sebagai batch processing. Lalu ada alternatif pendekatan sistem
pemrosesan data. Alternatif ada dua, yaitu menggunakan legacy system, sistem warisan, atau modern system. Perbedaan keduanya yaitu untuk legacy system menggunakan aplikasi berbasis mainframe, sedangkan modern system menggunakan basis client server. Untuk yang kedua, legacy system menggunakan flat file untuk penyimpanan data, sedangkan modern system menggunakan database. Yang ketiga, legacy system cenderung menggunakan batch processing, sedangkan modern system cenderung menggunakan real-time processing. Lalu ada GLS atau General Ledger System. Sistem buku besar umum atau General Ledger System atau GLS sebagai suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Siklus transaksi memproses perusahaan individual yang dicatat dalam jurnal khusus dan akun buku besar pembantu. Rangkuman transaksi-transaksi ini mengalir ke dalam GLS dan menjadi sumber input untuk sistem pelaporan manajemen MRS dan FRS. Kumpulan informasi yang mengalir ke GLS berasal dari subsistem siklus transaksi. Selanjutnya ada basis data GLS. Basis data GLS berisi file master buku besar umum atau General Ledger Master System, master file. Yang kedua, file voucher journal. Yang ketiga ada file pusat pertanggungjawaban atau responsibility center file. Yang keempat ada file master anggaran atau budget master file. Selanjutnya kita akan membahas sistem pelaporan keuangan. Undang-undang menentukan tanggung jawab manajemen untuk menyediakan informasi kepengurusan kepada pihak eksternal. Kewajiban pelaporan ini dipenuhi melalui FRS. Sebagian besar informasi yang diberikan berupa laporan keuangan standar, pengembalian pajak, dan dokumen yang diperlukan oleh badan pengatur seperti Securities and Exchange Commission atau SEC. Penerima utama informasi laporan keuangan adalah pengguna eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah. Prosedur pelaporan keuangan. Prosedur pelaporan keuangan dimulai dari status bersih di awal tahun fiskal yang baru. Hanya akun-akun permanen atau akun-akun permanen neraca yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Kemudian proses dilanjut dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mencatat transaksi. Yang kedua, mencatat di jurnal khusus. Yang ketiga, membukukan ke buku besar pembantu. Yang keempat, membukukan ke buku besar umum. Yang kelima, menyiapkan neraca percobaan yang belum disesuaikan. Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, menjurnal dan membukukan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedelapan, menyiapkan neraca percobaan yang telah disesuaikan. Yang kesembilan, menyiapkan laporan keuangan. Yang ke-10, menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutup. Dan yang terakhir, menyiapkan neraca percobaan pasca penutupan. Lalu ada XBRL atau rekayasa laporan keuangan. XBRL adalah bahasa berbasis XML yang dirancang untuk menyediakan komunitas keuangan dengan metode standar untuk mempersiapkan, menerbitkan, dan secara otomatis bertukar informasi keuangan, termasuk laporan keuangan perusahaan publik. XBRL biasanya digunakan untuk melaporkan data keuangan agregat, tapi juga dapat diterapkan untuk mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan transaksi individu. Tujuan XBRL adalah untuk memfasilitasi publikasi, pertukaran, dan pemrosesan informasi keuangan dan bisnis. XBRL adalah termasuk turunan dari standar internet lain yang disebut XML atau bahasa markup extensible. Selanjutnya ada XML. XML adalah bahasa metal untuk menggambarkan bahasa markup. Istilah extensible itu berarti bahasa markup yang dapat dibuat menggunakan XML. XML dapat digunakan untuk memodelkan struktur data dari basis data internal organisasi. Lalu mengendalikan FRS. Undang-undang SOX mengharuskan manajemen merancang dan menerapkan kontrol atas proses laporan keuangan.
Ini FRS mencakup FRS sistem proses transaksi individual, masukkannya ke data ke dalamnya. Lalu ada potensi risiko terhadap FRS meliputi jejak audit yang rusak, akses tidak sah ke buku besar, akun GL yang tidak seimbang dengan akun anak perusahaan, lalu saldo akun GL yang salah karena voucher jurnal yang tidak sah atau salah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Terima kasih.